apakah yang disebut dengan Wahabi dan kenapa nama Wahabi begitu terkenal terutama di Indonesia di kalangan umat Islam? Karena secara umum sesuatu yang terkenal itu pasti punya pengaruh yang sangat besar, dan Wahabi ini punya pengaruh yang sangat besar. Itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, padahal itu penisbatan yang sebenarnya keliru. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Muhammad bin Abdul Wahab ini begitu terkenal, begitu punya banyak pengaruh sehingga namanya tersebar di mana-mana. Dan justru yang membuat terkenal adalah musuh-musuhnya yang memerangi dakwahnya. Salah satu diantaranya yang front adalah Syiah. Yang membuat Muhammad bin Abdul Wahab ini terkenal bukan karena keilmuannya, ya memang dia punya banyak ilmu. Dia hafal Quran sejak umur 10 tahun dan dianggap sebagai mujadid, pembaharu umat ini pada generasinya. Tapi bukan itu yang membuat dia terkenal, melainkan adalah keberanian dan perjuangannya. Di mana di awal abad 18, itu dunia sudah menjadi zaman jahiliyah, terutama di antara umat Islam. Begitu maraknya para penyembah kubur, dan dialah orang satu-satunya orang yang berani menumpas penyembahan kubur. Sehingga di saat itulah penyembahan kubur ditumpaskan olehnya. Kalau Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW, beliau menumpaskan para penyembah berhala vertikal, yaitu patung berhala vertikal. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab, umatnya Rasulullah SAW, dia menumpaskan berhala horizontal, yaitu kuburan yang ditinggikan. Ya, kuburan yang dikijing itu adalah berhala horizontal. Jadi dia menumpas para penyembah kubur sesuai dengan pesan Nabi SAW. La tada' timsalan illa tomastah wala qabron musyrifan illa sawaitah. Jangan tinggalkan patung kecuali kau menghancurkannya, dan jangan meninggalkan kuburan kecuali kau harus meratakannya. Itu pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Dan di saat maraknya penyembah kubur, dan satu-satunya orang yang berani mengingkari hal tersebut dan menumpasnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu dia sangat terkenal karena tindakannya seperti itu, dan dia sangat dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah. Jadi jika Anda membenci Wahabi, Anda itu satu klan dengan Syiah Rafidhah. Anda itu satu circle, satu rating dengan Syiah Rafidhah. Dan setelah itu muncul para sufi, yaitu pecahan dari Syiah Rafidhah, karena sufi itu adalah pecahan sekte dari Syiah Rafidhah. Syiah terkenal dustanya, dan itu pecah menjadi sufi yang Syiah cuma semi Syiah gitu, semi Syiah. Banyak diantara tokoh-tokoh sufi setelah Muhammad bin Abdul Wahab memberikan cerita-cerita bohong terhadapnya. Salah satunya adalah Zaini Dahlan punya kitab yang berjudul Fitnatul Wahabiyah, yaitu fitnahnya kaum Wahabi. Yang lebih tepatnya kitab itu harus dinamai Fitnata Zainiyah alal Wahabiyah, yaitu fitnahnya Zaini Dahlan terhadap kelompok Wahabi. Dan itu kitab utama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah.